yang terjadi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tetapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Karena channel ini berisi informasi yang mungkin belum kalian ketahui atau yang mungkin kalian lupa. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Indonesia dinyatakan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta, Presiden pertama Indonesia. Dalam mencapai kemerdekaan, perjuangan rakyat Indonesia tergolong tidak mudah. Rakyat Indonesia harus berjuang melalui jalur peperangan dan diplomasi atau perjanjian-perjanjian. Namun setelah dicapainya kemerdekaan, rakyat Indonesia kembali diuji dengan Belanda dan pasukan sekutu yang kembali datang untuk menguasai Indonesia. Akhirnya, rakyat Indonesia harus kembali berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang didapat dengan susah payah. Semua orang bersatu padu melawan Belanda dan sekutunya, hingga perang tak bisa terelakkan lagi. Rakyat Indonesia menginginkan negara yang baru ini tidak direbut kembali. Akhirnya, 6 pertempuran sengit terjadi hingga pertumpahan darah tak terelakkan lagi. Berikut perang-perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah pertempuran pertama setelah proklamasi. Saat Jepang sudah menyatakan kalah dan dilucuti senjatanya, tentara sekutu yang dalam hal ini Inggris datang ke Surabaya. Mereka memiliki tujuan untuk mengembalikan Indonesia kembali pada pangkuan Belanda. Hal ini tentu ditolak oleh para pejuang di Surabaya. Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan tidak perlu kembali ke tangan Belanda yang menjajah ratusan tahun. Pada tanggal 31 Agustus 1945 muncul maklumat pemerintah untuk mengibarkan merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah putih biru milik Belanda. Dari sanalah mulai muncul gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh pejuang Indonesia. Bahkan seorang brigadir jenderal Inggris bernama Malabi tewas di tangan pejuang. Mengetahui hal ini, Inggris marah dan akhirnya menyatakan perang melawan separatis. Mereka mengerahkan 30.000 pasukan infanteri tepat 10 November 1945. Pasukan Inggris menganggap Surabaya akan takluk dalam 3 hari saja. Namun nyatanya, perjuangan justru semakin berat. Bung Tomo kembali mengobarkan semangat arek-arek Surabaya melalui pidatonya untuk berjuang sekuat tenaga meski kotanya dijatuhi bom berkali-kali. Pertempuran ini berjalan dengan baik karena pihak Indonesia sudah bisa melakukan koordinasi. Inggris kesusahan sehingga mereka perlahan-lahan mundur. Perjuangan arek-arek Surabaya memakan korban hingga 16.000 pejuang. Namun semangat yang ditunjukkan membuat seluruh daerah di Indonesia mulai bergejolak. Semua rakyat mulai melawan untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Namun ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan Belanda, para tawanan justru dipersenjatai hingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bedel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji.
Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar subit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi, hingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toba dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Serangan Umum Yogyakarta. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah sebuah serangan yang dilancarkan TNI terhadap tentara Belanda di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi TNI dan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, serangan ini juga membuat kedudukan Indonesia dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar semakin kuat. Propaganda-propaganda yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia sudah tamat atau sudah mampu dituntaskan. Serangan ini dilakukan secara terstruktur oleh TNI dibantu beberapa tokoh masyarakat. Mereka ingin merebut kembali Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Selain itu, di Yogyakarta, terutama Hotel Merdeka, terdapat tawanan asing dan pengamat militer PBB. Peristiwa ini tentu akan segera menyebar ke seluruh dunia. Keuntungan ini dimanfaatkan TNI dengan sekuat tenaga agar Indonesia diakui sebagai negara. Serangan umum ini terjadi pagi hari. Dengan menyerang pos-pos militer Belanda, Yogyakarta dibuat kacau balau saat itu agar Belanda tidak memandang remeh perjuangan TNI. Meski korban dari Indonesia sangat banyak, serangan ini menjadi tonggak eksistensi Indonesia di mata dunia. Pasalnya, setelah serangan ini, headline media asing mulai membahas eksistensi Indonesia. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah pertempuran yang terjadi di Medan selama 2 tahun lebih, dari 13 Oktober 1945 hingga 1947. Pertempuran ini terjadi karena tentara sekutu dan pasukan Nica dari Belanda mulai membuat onar. Mereka melakukan tindakan semena-mena, mulai menginjak-injak bendera merah putih yang menjadi identitas Indonesia. Selain itu, tentara sekutu juga memberikan ultimatum agar semua senjata milik pejuang dikumpulkan atau akan diadakan perang. Tentunya rakyat tidak menyetujui apa yang diinginkan oleh sekutu. Akhirnya, perang antar kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Korban dari kedua belah pihak berjatuhan cukup banyak. Meski demikian, perjuangan rakyat Indonesia tak pernah surut hingga pertempuran terakhir dilancarkan pada tanggal 15 Februari 1947. Pertempuran ini menjadi bukti jika Indonesia memiliki kekuatan untuk mempertahankan wilayahnya. Serangan umum Surakarta.
Serangan umum Surakarta yang terjadi pada tanggal 7-10 Agustus 1949 adalah bukti bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan. Pasukan militer masih mampu menjaga NKRI yang telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Serangan umum ini membuat Belanda goyah. Bahkan selama 4 hari Belanda jadi kocar-kacir hingga serangannya mulai membabi buta. Bahkan setelah kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata, pihak Belanda melanggar dan melakukan aksi pembantaian yang membuat pasukan militer Indonesia geram. Akhirnya, pertarungan terus terjadi hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Serangan umum Surakarta menjadi bukti eksistensi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Parlemen Belanda akhirnya goyah dan menganggap kinerja pasukan tak berhasil. Akhirnya, perundingan dilakukan lagi dan Indonesia mendapatkan kemerdekaan secara penuh dan berdaulat pada tanggal 27 Desember 1949. Nah, itu dia tadi 6 pertempuran yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Para pahlawan kita telah banyak berkorban hingga tetes darah penghabisan, sehingga sekarang kita bisa bebas menikmati kemerdekaan ini. Maka bantulah para pahlawan kita dengan mengembangkan dan mempertahankan negara Indonesia. Jangan sampai kemerdekaan yang telah diraih dan dipertahankan para pahlawan kita disia-siakan dengan tindakan yang dapat mencoreng nama baik Indonesia. Nah, sekian dulu pada video pada kali ini. Jangan lupa klik subscribe agar channel ini makin berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri video ini dengan ucapan terima kasih.